Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini. Senin, 25 Mei 2020. Bacaan pertama. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 19, ayat 1 sampai 8. Ketika Apolos masih berada di kota Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman Asia dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah baptisan tobat." Dan Yohanes sendiri berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Lewat pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 16 ayat 29 sampai 33. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata bahwa akan tiba saatnya ia tidak lagi berbicara dengan memakai kiasan. Maka para murid berkata kepada Yesus, "Lihat, sekarang engkau berkata-kata terus terang, dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu, dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun, aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia, kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia."
Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita mencoba merenungkan bacaan pada hari ini, baik bacaan pertama maupun bacaan Injil. Pada bacaan pertama, dikisahkan Santo Paulus yang telah menjelajah ke berbagai daerah, lalu tiba di Efesus. Di Efesus, Paulus menjumpai beberapa murid yang ternyata menerima baptisan dari Yohanes dan belum pernah menerima Roh Kudus. Lalu Paulus membaptis mereka dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mereka menerima Roh Kudus. Kita bisa mengambil semangat kerasulan Paulus. Jangan biarkan semangat kerasulan kita hanya bergantung pada jumlah banyaknya orang yang kita layani. Ada orang yang hanya bersemangat untuk mengajar jika muridnya banyak. Ada orang yang mau aktif di gereja kalau temannya banyak. Bahkan ada juga orang yang mau memberi rekoleksi atau acara iman, kegiatan iman apabila yang datang banyak. Namun, Paulus berhasil membawa murid-murid kepada baptisan dalam nama Yesus dengan menerima Roh Kudus, meskipun hanya melayani 1-2 orang saja. Marilah kita bersemangat dan terus menyalakan pelayanan, supaya kita dapat melayani dengan tulus tanpa tergantung jumlah mereka. Dengan pelayanan kita, suatu saat pasti ada yang bermanfaat. Suatu saat pasti ada perubahan, baik bagi 1 orang, ataupun 2 orang, atau untuk semua orang. Kita bisa melayani semua orang sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Bukankah pertobatan 1 orang merupakan sukacita besar di sorga? Ya Tuhan, kami bersyukur atas panggilan hidup kami. Semoga kami Engkau perkenankan turut ambil bagian dalam perutusan di dunia ini. Memilih tetap taat dan setia pada kehendak-Mu, sehingga tidak ada yang merampas harta dan kemuliaan yang Engkau berikan. Amin.